Shalom, perkenalkan nama saya Mona Lisa Kai. Mungkin ada sedikit yang mau saya bagikan pengalaman hidup saya, apa yang Tuhan ukirkan di dalam perjalanan iman saya dengan Tuhan, perjalanan cinta saya dengan Tuhan. Eh, Sejak saya mulai masuk dalam suatu komunitas pergerakan yang bagaimana mengajarkan kita memakai otoritas di dalam Tuhan, sekitar tahun 2015 ketika saya mulai bergabung, belajar, itu keadaan ekonomi saya sih normalnya seperti orang biasa. Uh, saya juga tidak mengerti dan saya hanya cuma taat melakukan apa yang diajarkan, apa yang dibagikan. Saya cuma mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Sampai satu titik, saya tidak menyadari itu. Uh, di dalam range waktu yang cukup dekat, saya itu diberkati orang ke bangsa-bangsa, uh, ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, Korea, Israel, bahkan sampai ke Melbourne dan Sydney. Itu di dalam 12 bulan, saya merasa itu sesuatu pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Awalnya saya juga tidak menghitung, tapi Tuhan berkata, "Nak, coba kamu hitung." Dan saya ketika melihat, ih benar Tuhan, ternyata di dalam 12 bulan, saya sangat diberkati Tuhan dengan bisa mengunjungi bangsa-bangsa dan hanya tugas saya menikmati. Yang menjadi suatu keajaiban, saya juga maksudnya gini, sempat bertanya, Tuhan pasti bukan tanpa sebab gitu loh. Bukan dan Tuhan cuma bilang ini sebenarnya bonus yang Tuhan kasih. Kenapa? Kamu sangat banyak memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberkati tiket buat hamba-hambaku tanpa mungkin kamu tidak pernah memperhitungkan itu. Tapi Tuhan membayar itu lebih dari apa yang saya pikirkan, apa yang saya kira. Nah, sementara menikmati salah satu perjalanan saya hari itu ke Jepang, 2018, saya waktu di hotel, saya mendapat telepon pagi hari dari suami saya bahwa kita itu mendapat hadiah sebuah mobil HR-V berwarna merah dari Telkomsel. Awalnya saya bilang ke suami cuma hati-hati, awas, banyak penipuan ini terjadi dengan soal hadiah. Lalu, tapi suami saya sudah memastikan bahwa enggak, ini ditelepon dan langsung ke kantor membawa tanda pengenal. Dan Bapak tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Dan ya saya sih happy juga, kaget juga ya, stabil lah. Tapi ternyata seketika pulang dari Jepang itu memang realisasinya benar. Kita dipanggil ke mall sebagai suatu uh, penyerahan hadiah kepada kita. Sekali lagi ketika mobil datang, saya cuma masih datar. Dan Tuhan bertanya, kamu nggak penasaran kenapa saya kasih kamu mobil? Sekali lagi saya datang, oh ya, kalau gitu apa Tuhan? Kenapa Tuhan kasih saya mobil? Tuhan langsung ngomong, kasih ingat saya, kamu nggak ingat? Selama ini kamu nggak punya mobil kan? Benar Tuhan. Jadi 3 tahun sebelumnya itu saya melakukan doling setiap pergerakan untuk memberkati kota apapun. Saya itu pinjam mobil dari mertua saya dan kakak ipar saya bergantian. Jadi misalnya kalau doling itu jam 5 pagi, saya harus jam 4 pagi udah bergegas. Saya harus jogging-jogging kecil ke tempat mertua atau ke tempat ipar untuk meminjam kendaraan. Otomatis dari malamnya saya sudah hubungi. Ya, wajahnya memang agak ya happy, nggak happy juga karena ngerti lah kita membangunkan orang di jam 4 subuh itu kurang kurang ya mengenakan. Tapi as long itulah Tuhan. Dan saya mendapat kemurahan, saya bisa meminjam kendaraan tiap kali saya harus pergi doling atau memberkati kota, saya harus pinjam kendaraan. Apakah ada tantangan? Ya, hujan pun di dalam hujan mau besar atau kecil saya harus terobos karena saya harus menjemput teman-teman yang lain untuk doling dan sebagainya. Itu saya lakukan tanpa sadar. Tuhan tuh seperti kasih flashback 3 tahun saya lakukan itu. Setiap selesai pakai mobil, saya bersihkan, isi bensin, saya kembalikan. Tanpa ada satu keluhan dari mulut saya, dan saya enjoy melakukan itu. Dan Tuhan cuma bilang,
Nah, kamu setia lakukan itu 3 tahun, aku tahu apa yang kamu butuhkan untuk pelayanan. Tuhan tuh kasih mobil. Saya tuh sampai cuma nangis dan terkagum-kagum, Tuhan, aku tuh enggak pernah memikirkan, enggak pernah hitung-hitungan, dan aku tuh tetap enjoy. Tapi Tuhan melihat apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Malahan mobil itu waktu dapat, orang tua keluarga saya tuh menyarankan mobilnya dijual aja. Karena kamu masih bisa pakai kok, punya papa atau punya ipar. Jadi biar mobil itu dijual, kamu bisa pakai untuk modal usaha. Saya taat, saya cuma dengar iya. Saya mencoba menjual mobil itu. Ternyata selama 1 tahun enggak laku. Padahal sebuah CR-V, Bapak Ibu bisa tahu, berkisaran 300 sampai 400 juta dengan seri yang teratas. Saya jual dengan harga 200 juta. Setahun enggak laku. Terus saya ngomong ke Tuhan, Tuhan oke, terakhir kalau ada pelanggan yang tanya nggak cocok di 200 berarti memang nggak dijual. Dan pelanggan terakhir yang masuk tanya itu dia minta dengan harga 180 juta. Saya cuma bilang, janganlah, ini kan mobil baru, masih kilometernya kosong-kosong, masih setirnya masih bungkus plastik, kursinya masih bungkus plastik. Tapi dia bilang kan tetap mobilnya second. Saya bilang benar Pak, saya jual ke Bapak ini namanya second, tapi barangnya kan grass. Ya, akhir kata kita nggak deal. Dan saya tahu bahwa Tuhan menginginkan mobil itu harus saya pakai untuk pelayanan, bukan untuk dijual. Itu salah satu yang saya kagum apa yang Tuhan lakukan. Juga setiap dalam perjalanan saya, tiap tahunnya itu Tuhan mendandani saya begitu luar biasa dengan kemurahannya Tuhan. Bahkan saya sendiri nggak pernah bisa terpikirkan itu. Dan Tuhan sering yang bertanya, tahun 2018 kamu ingat nggak? Apa Tuhan? Saat kamu diberkati pergi ke Israel sebelum naik Gunung Sinai. Saya bilang, ingat Tuhan. Terus di bus apa? Oh iya Tuhan, ada yang kasih saya gelang diamond, biji diamondnya itu ada 9 buah. Itu kalau dihitung berkisaran gelangnya dirupiahkan bisa ratusan juta. Dan sekali lagi saya bilang, iya Tuhan, ada yang memberkati saya, tapi saya juga maksudnya enggak sampai kegirangan-girangan gitu loh, sampai saya enggak sendiri menanyakan itu, dan saya cuma bilang thank you ya Tuhan. Tuhan itu mendadani saya tuh di luar apa yang saya kira. Bahkan tahun lalu saya menerima Giwang Diamond seharga 60 juta. Tahun-tahun sebelumnya juga setiap tahun tuh Tuhan pasti ada kasih satu tanda cintanya buat hidupku. Dan aku cuma mengucap syukur semua kelimpahan, anugerah itu Tuhan curahkan dalam hidup saya. Dan cuma satu yang saya mau pesankan, jangan terfokus buat setiap berkat atau tangannya, tapi carilah hatinya, carilah perkenanan di hatinya, supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar kita mengerti hatinya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan mengikuti kita. Saya mau bagikan itu perjalanan cinta saya dengan Tuhan, yang Tuhan begitu murah melimpahkan semua di dalam hidup saya. Semoga bisa memberkati saudara seiman. Terima kasih. God bless.